Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Harani Olivia dengan NIM 082011733042. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk proyek akhir mata kuliah pemrosesan citra biomedis tahun 2023 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugianto Suliastono Magister Sains. Untuk proyek akhir kali ini yaitu topiknya deteksi 3 jenis telur dengan YOLO V8. Sebelum kita mulai, marilah kita menyaksikan profil singkat dari Universitas Airlangga. Universitas Airlangga bersama dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia berkembang dan bertumbuh bersama untuk menciptakan iklim akademis yang positif. Sesuai dengan visi dari Universitas Airlangga untuk menjadi universitas yang mandiri, inovatif, dan terkemuka baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, Universitas Airlangga memiliki tanggung jawab untuk berperan lebih dalam pengembangan global. Tanggung jawab ini ditunjukkan dengan usaha untuk mengembangkan kualitas pendidikan menuju ke standar global, untuk meningkatkan performa dari penelitian dan inovasi, dan tentunya dengan melakukan pengabdian masyarakat. Semua usaha tersebut tentu berlandaskan pada moto Universitas Airlangga, Excellence with Morality. Moto yang berperan sebagai fondasi dari berbagai elemen dalam akademis Universitas Airlangga untuk mencapai peradaban yang adil dan beradab. Fakultas Kedokteran telah memberikan kontribusi signifikan kepada negara Indonesia, menghasilkan dokter-dokter yang reliable sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Kedokteran Gigi aktif berkolaborasi dengan banyak partner dan universitas di dunia sebagai bentuk kontribusinya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Memiliki visi sebagai fakultas hukum terdepan di Asia yang independen, inovatif, adaptif, dan menjadi pioner dalam pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berdasar pada excellence with morality. Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan fasilitas yang kondusif dan lingkungan belajar bertaraf internasional. Fakultas Farmasi adalah salah satu pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi farmasi dan farmasi klinis. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga diarahkan dapat memberikan pendidikan untuk mencapai kualifikasi umum dalam profesi di bidang kedokteran hewan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki visi sebagai fakultas yang berkualitas dan terkemuka berdasarkan semangat pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, keadilan, kesejahteraan bersama, dan moralitas agama. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan tingkat lanjut serta dapat memecahkan masalah dalam pembangunan berdasarkan prinsip dan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakultas Kesehatan Masyarakat bertujuan menghasilkan lulusan yang proaktif, inovatif, dan profesional, dapat melakukan penelitian yang mendukung kemajuan ilmu kesehatan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Fakultas Psikologi memiliki peran dan tanggung jawab untuk menghasilkan para profesional di bidang psikologi. Ide-ide akademis dalam Fakultas Psikologi juga telah memberikan kontribusinya bagi pengembangan masyarakat yang sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu humaniora dan seni yang berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional dan internasional berdasarkan moral agama. Fakultas Keperawatan memiliki visi menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu keperawatan tingkat nasional dan internasional. Fakultas Perikanan dan Kelautan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan kelautan. Fakultas Vokasi mengembangkan pendidikan vokasi serta melakukan penelitian terapan yang inovatif berbasis nasionalis dan moralitas agama. Pada tahun 2020, Universitas Airlangga membuka 5 program studi baru di bawah Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga membuka studi lanjutan untuk jenjang magister dan doktoral sebagai bentuk menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat. Program studi di luar kampus utama atau PSDKU Banyuwangi merupakan hasil kerjasama berkelanjutan sebagai penggerak potensi daerah yang lebih baik berdasarkan moral agama. Universitas Airlangga kian memperkokoh diri menjadi bagian terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia handal didukung para profesor, doktor, dan pengajar teruji serta fasilitas modern. Universitas Airlangga terus memberikan layanan pendidikan terbaiknya. Selamat bergabung di Universitas Airlangga, universitas dengan reputasi yang telah teruji. Baik, itulah profil singkat dari Universitas Airlangga. Kita akan melanjutkan penjelasan saya pada hari ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan singkat saja tentang YOLO V8. YOLO V8 sendiri ini merupakan salah satu jaringan saraf tiruan yang kerjanya itu untuk mendeteksi barang atau objek. YOLO sendiri yaitu singkatan dari You Only Look Once, yang mana artinya jaringan saraf tiruan ini atau JST ini dapat mendeteksi suatu objek dalam sekali lihat. Untuk keuntungan dari YOLO V8 sendiri yaitu bisa ditinjau dari kecepatan deteksi dan juga tingkat akurasinya. Untuk soal nomor 1 yaitu ambil masing-masing 20 foto telur ayam negeri atau horen, 20 foto telur ayam kampung, dan juga 20 foto telur ayam Arab dengan jarak dan posisi yang berbeda. Kemudian kita akan melakukan pemrosesan dengan menggunakan Google Colab dan kita akan lihat pengaruh warnanya terhadap YOLO. Pertama-tama, sebelum kita melakukan analisis, kita akan mengumpulkan datasetnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengumpulkan dataset gambar telur, yaitu telur ayam negeri atau telur ayam horen sebanyak 30 foto. Ini telur ayam kampung juga sebanyak 30 foto dan juga telur ayam Arab sebanyak 30 foto dengan angle atau sudut pengambilan dan juga jarak yang berbeda-beda. Di sini juga sudah saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu data train atau data untuk pelatihan nanti, data tes, dan juga data validation. Untuk data tes dan data validation ini masing-masing gambar telur saya ambil 3. Kemudian kita akan melakukan labeling terlebih dahulu dengan menggunakan web CVAT atau Computer Vision Annotation Tools. Pertama-tama kita akan create new project.
Di sini akan kita namai deteksi telur YOLO. Kemudian klik submit and continue. Ketika sudah muncul the project has been created, kita akan kembali ke projects dan kita buka. Kemudian kita akan klik tanda plus di sini, kemudian kita pencet create new task. Di sini akan saya berikan judul nomor 1. Kemudian untuk filenya kita akan bentuk file zip terlebih dahulu dari sini. Oke. Kemudian kita upload. Untuk yang akan kita labeli nanti yaitu data train dan juga data validation. Dan kita buka data train terlebih dahulu. Mungkin ini kita akan memberi judul seperti itu, kita tambahkan keterangan train. Kemudian setelah sudah masuk, maaf. Oke, ternyata tidak bisa menambahkan 2 file zip sekaligus. Kemudian kita akan submit and open. Baik, setelah gambar sudah di-upload, kemudian seharusnya ini sebelum kita mengupload, jadi kita memberikan label yang pertama yaitu telur ayam horan. Kemudian kita akan menambahkan lagi telur ayam kampung. Dan juga yang terakhir yaitu telur ayam merah. Baik. Kemudian kita akan buka project atau task yang ini. Dan kita buka job #194672. Oke, setelah sudah terbuka, di sini kita akan memberikan label ke telurnya satu persatu dengan menggunakan annotation rectangle yang ini. Baik, ini sudah dilabeli semua. Kemudian kita akan save. Setelah sudah di-save, kita akan masuk ke menu task. Kemudian kita akan export dataset dengan format YOLO. Oke, akan kita save. Oke, setelah sudah di-download, kita akan masukkan ke folder yang tadi. Dan kita akan copy semua file .txt ini. Kemudian akan kita masukkan ke dalam satu folder yang sama dengan gambar yang sudah kita kumpulkan tadi. Kita juga akan melakukan hal yang sama dengan dataset validation. Maka dari itu kita akan mengupload gambar baru di sini dengan create new task dengan judul nomor 1 file. Kita akan masukkan file zip yang tadi dan kita akan submit and open. Oke, kita akan memberikan label juga pada gambar-gambar yang sudah kita upload tadi. Kemudian kalau sudah, kita akan save dan kita akan ekspor lagi seperti yang tadi.
Baik, sudah terlabeli semuanya. Dan juga kita akan pindahkan ke dalam folder yang sama seperti data train kita tadi. Kemudian kita akan mengupload data-data ini ke Google Drive. Baik, karena ini filenya sudah terupload semua, maka kita akan buka Google Colab untuk memproses YOLO pada nomor 1. Di sini sudah saya siapkan kodenya. Pertama-tama kita akan install Ultralytics terlebih dahulu. Setelah sudah terinstall, kita akan sambungkan Google Colab ini ke Google Drive kita. Oke, di sini sudah tersambungkan dengan Google Drive kita. Kemudian kita akan import Ultralytics. Dan kita akan memasukkan file .yaml untuk melakukan proses training datanya. YAML sendiri itu terdiri dari paths dari setiap jenis data, kemudian juga dari nama-nama kelas kita. Untuk 0 itu ayam horen, 1 ayam kampung, dan 2 telur ayam Arab. Dan di sini kita akan mulai proses training datanya. Baik, repohnya sudah iterasinya sudah dilakukan sebanyak 100 kali, dan post process image-nya ini sudah tersimpan di folder runs di tab ke train. Kemudian di sini ada grafik untuk F1 confidence curve-nya. Kemudian ada PR curve, P curve, dan juga R curve. Dan berikut ini merupakan hasil dari running tadi. Dapat dilihat akurasinya cukup tinggi. Mohon maaf, untuk close-nya ini ada beberapa yang masih cukup tinggi dan beberapa ada yang sudah rendah. Dan di sini merupakan confusion matrix-nya, di mana telur ayam horen ini mencapai 6. Dan berikut merupakan kolebogramnya. Selanjutnya kita akan melakukan testing data. Kita ambil salah satu gambar dari dataset kita tadi. Mohon maaf, kita akan copy paste folder test kita.
Dan di sini ya nanti akan kita lihat seberapa akurat YOLO dapat mendeteksi telur-telur yang sudah kita masukkan tadi. Dan ini tersimpan di runs, detect, dan di dalam folder predict. Kita akan coba buka. Dapat dilihat ini sudah akurat. Yaitu YOLO dapat mendeteksi gambar telur ayam Arab dengan akurasi sebesar 0,92. Begitu juga yang ini. Dan juga telur ayam kampungnya. Dari hasil prediksi kita atau hasil testing kita, ini dapat disimpulkan bahwa background atau latar belakang yang tidak terlalu kontras dengan warna telur juga dapat YOLO juga dapat mendeteksi telur tersebut. Tapi jika dibandingkan dengan telur ayam horen ini yang warnanya jauh lebih kontras dibandingkan telur ayam kampung dan juga telur ayam Arab, tingkat akurasinya lebih tinggi. Contohnya yang ini yaitu telur ayam horen mencapai 97%, sedangkan telur ayam Arab 92%, masih tinggi, tapi masih belum setinggi apabila warnanya kontras dengan background-nya atau dengan latar belakangnya. Kemudian kita ambil contoh juga telur ayam kampung, yaitu dengan tingkat akurasi 96%, dan di sini warnanya juga hampir mirip dengan latar belakangnya, namun juga masih kontras, sehingga YOLO dapat dengan mudah mendeteksi telur tersebut. Baik, kita akan lanjutkan dengan soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, ambil 20 foto, mohon maaf ini 20 seharusnya, dengan 3 telur dalam satu frame dengan jarak dan posisi yang berbeda-beda. Lakukan pemrosesan ini dengan menggunakan Google Colab dan lihat pengaruh bentuk terhadap YOLO. Di sini saya juga sudah mengumpulkan beberapa foto untuk training dan testing. Dan kita akan melabeli seperti tadi data train dan data val. Kita akan create new task. Kita akan beri judul nomor 2 train. Dan kita akan upload filenya. Di sini kita akan memberikan 3 label dalam satu gambar sesuai dengan fotonya. Baik, ini kita sudah selesai melabeli semuanya. Kita akan save kembali. Masuk ke task. Kemudian kita akan mengupload file untuk nomor 2 data file. Dan kemudian kita akan melabeli lagi seperti tadi. Ini data file kita sudah selesai labelin, dan kita akan save kembali. Kita kembali ke menu task, dan kita akan export ini lagi dengan format YOLO. Kemudian kita akan pindahkan file
txt yang ada pada di sini kita masukkan ke dalam folder yang sama dengan gambar telur kita tadi. Oke. Kemudian kita akan kembali ke Google Drive. Kita masukkan data untuk nomor 2. Baik, ini sudah terupload semuanya untuk datanya. Kita akan buka Google Colab. Baik, berikut ini merupakan untuk menjawab soal nomor 2 dengan menggunakan kode program yang sama dengan nomor 1. Di sini sudah dijalankan sebanyak 100 epoch atau sebanyak 100 iterasi. Dan di sini sudah dilakukan testing data. Kita akan membuka datanya. Di sini dapat dilihat untuk akurasinya cukup tinggi. Ya, dan untuk pertanyaannya, apakah bagaimana pengaruh bentuk terhadap YOLO? YOLO ini bisa dipengaruhi oleh bentuk dari gambar yang dideteksi, tergantung dari skala, orientasi,
dan uh, dan juga proporsinya. Jadi untuk meningkatkan akurasinya supaya YOLO dapat dengan mudah mendeteksi agar YOLO dapat semakin mudah mendeteksi telur-telur ini atau objek di gambar, diperlukan lebih banyak dataset sehingga lebih banyak dataset training sehingga pelatihan YOLO untuk mengenali bentuk maupun proporsi maupun skala itu bisa lebih banyak dan lebih baik. Untuk soal nomor ketiga, yaitu menganalisis channel RGB dari gambar telur nomor 1. Di sini kita sambungkan terlebih dahulu ke Google Drive. Kemudian nanti kita akan mengambil salah satu gambar dari data tes atau data dari nomor 1 untuk ditinjau channel RGB-nya. Di sini kita akan ambil salah satu. Kemudian bisa dilihat untuk histogram dari RGB ini semakin ke kiri, itu artinya adalah semakin banyak warna gelap atau semakin hitam suatu gambar tersebut. Dan apabila suatu histogram itu semakin ke kanan, maka sebuah gambar itu banyak mengandung warna putih di dalamnya. Jadi bisa dilihat untuk RGB-nya di sini lebih cenderung ke kanan karena gambar asli pada gambar asli yang disajikan lebih dominan warna terangnya daripada warna gelapnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.